Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to my YouTube channel yang isinya tugas-tugas semua. Oke, kenalin, nama aku Dianita Rani Fitriana dari Universitas Tanjung Madura, Fakultas Pertanian, Program Studi Ilmu Kelautan. Aku dari kelas C dengan NIM 210341100071. Oke, gimana nih liburnya teman-teman? Pasti enjoy lah ya. Kita udah libur berapa lama ya. Saatnya kita back to reality. Kok reality sih? Oke, kita back to activity, yaitu menjadi mahasiswa dan melakukan kegiatan-kegiatan seperti mahasiswa pada umumnya. Oke, back to topic. Oke, dalam video kali ini aku tuh mau jelasin atau memberi sedikit informasi bagi kalian. Apa sih sistem radar itu? Nah, kalian mungkin udah sering dengar lah ya, sistem radar tuh kayak apa sih? Atau jangan-jangan yang kalian tahu tuh radarnya kayak radar di koran Jawa Pos, radar Bojonegoro contohnya, radar Madura, radar Lamongan. Bukan, ini bukan radar kayak itu ya. Ini tuh merupakan sistem. Nah, sistem radar tuh apa sih? Digunakan untuk apa sih radar tuh? Apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya, apa sih jika kita tidak menggunakan radar? Apa sih radar itu? Radar itu sistem atau alat atau apa sih? Nah, mungkin kalian tuh udah pernah dengar, namun sekilas. Nah, ini aku akan memberikan sedikit informasi untuk kalian. Apa sih sistem radar itu? Oke, untuk selanjutnya kita next video selengkapnya. Oke, kembali lagi. Radar, apa sih radar gitu? Radar itu merupakan deteksi atau pergerakan radio, atau dia tuh gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang ini tuh nggak bisa ya kita lihat dari mata telanjang. Itu nggak bisa. Gelombang tuh dia tuh merupakan kayak pancaran. Nantinya ada antena atau enggak kayak tower, kayak pemancar sinyal. Nah, ini namun kalau radar ini dia tuh merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, dalam bahasa Inggrisnya ini ya, bahasa keren atau bahasa Inggrisnya radar itu radio detection training. Nah, itu. Nah, apa sih gunanya radar? Kan radar kan gelombang elektromagnetik nih ya. Apa sih kegunaannya dan fungsinya? Aku pernah baca juga di artikel ya. Radar itu tuh dapat diartikan juga peralatan navigasi elektronik. Dia tuh digunakan penting banget buat pelayaran. Iya, dia sangat penting karena tuh dia mendeteksi, kayak dia juga bisa mendeteksi, mengukur jarak, terus membuat map benda-benda seperti kendaraan bermotor, pesawat terbang, di kapal, bahkan dia tuh bisa mendeteksi cuaca. Nah, kenapa sih dia tuh sangat berperan penting dalam navigasi pelayaran? Ya karena itu tadi, dia bisa mendeteksi cuaca, dia juga bisa mendeteksi mengukur jarak suatu objek yang ada di sekeliling kapal atau yang dapat bisa membahayakan kapal tersebut. Kurang lebihnya itu seperti itu. Nah, dia ini bentuknya kan gelombang, jadi itu kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Nah, radar ini tuh bisa dipancarin tuh kemana aja. Jadi dia tuh hebat banget gak sih? Dia juga bisa dilakukan di BMKG teman-teman, karena di sini kan dia bisa menyediakan informasi cuaca. Nah, ini tuh sangat berguna banget buat BMKG. Kenapa sih berguna? Karena dia seperti kayak gempa, kayak cuaca, itu tuh butuh sekali sistem radar ini suatu jelasnya kayak gini. Dia tuh kayak ada menara. Nah, menara itu menyampaikan radar itu kayak gelombang elektromagnetik. Terus dia tuh ditangkap juga dengan antena. Namun antenanya dia tuh kecil, bukan seperti tower yang pemancar sinyal kayak Telkomsel, Tri, itu enggak. Dia antenanya kecil. Nah, makanya itu dia bisa dipasang di awak pesawat, kendaraan bermotor, bahkan di kapal juga. Nah, makanya itu dia antenanya kecil. Nah, itu dia nanti diproses menggunakan kayak seperti langsung di laptop gitu ya, komputer, langsung muncul semua sistem informasi yang kita inginkan, kayak pendeteksi cuaca itu kan juga bisa kan. Nah, itu juga kita perlu banget, atau pentingnya radar tuh seperti itu. Oke, lanjut lagi nih. Oke, tadi kan kita udah bahas nih mengenai tentang radar tuh digunakan untuk apa aja sih gitu kan. Nah, radar kan kalian tadi kan udah
udah tahu nih, radar itu digunakan untuk kita mendeteksi atau mengukur jarak. Bahkan dia juga bisa membuat maps di kendaraan bermotor, terus kayak diletakkan di awak pesawat. Nah, terus dia juga diletakkan di kapal, dan juga dia bisa mendeteksi cuaca. Nah, di dalam suatu sistem atau suatu alat, nah bahkan ini kan radar kan sistem ya. Nah, itu ada kelebihan dan kekurangannya. Dan untuk kekurangannya ini, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh radar ini terpancar yang dia tuh nggak bisa terputus-putus gitu. Selama masih ada antenanya itu, dia nggak akan terputus-putus. Nah, ini tuh menyebabkan radar tersebut mampu mendeteksi kehadiran suatu benda, namun tidak pada lokasi yang tepat. Nah, dia kan, ya kekurangan dari radar ini kan, dia kan gelombang ya, jadi kan tidak terputus-putus gitu kan. Nah, dia tuh bisa mendeteksi kehadiran suatu objek, tapi sayangnya itu letaknya tuh kayak nggak tepat gitu loh. Itu kekurangannya dia. Dan untuk kelebihan atau keunggulan dari radar ini tuh dapat mendeteksi tuh tepat sasaran, dan juga tidak peduli dalam keadaan atau cuaca apapun. Seperti misalnya hujan badai nih, nggak mungkin kan bisa sekali, karena radar tuh tahan banting atau tahan dari segala cuaca. Nah, keunggulan lainnya nih, gelombang ini dapat ditangkap menggunakan antena. Nah, itu tadi yang aku sebutin, antenanya lebih kecil. Jadi tuh dia bisa dipasang di buat terbang juga bisa, benda-benda lainnya juga bisa, seperti kayak bermotor kan bisa kan. Nah, itu dia tuh gampang menangkap itu melalui, bisa dipasang di antena. Kayak misal di kapal nih, kita tuh mendeteksi di kapal kan ada istilahnya namanya turbulensi. Nah, itu di radar tuh dia tuh juga bisa mendeteksi. Nah, di ketinggian sekarang, di posisi sekarang pada waktu sekian, nanti tuh akan terjadi kayak ada turbulensi, nantinya kan kayak ada perubahan cuaca, dan juga nanti kayak ada hujan. Itu tuh bisa sekali kita di radar tersebut. Nah, kekurangannya kan udah dilihat tadi itu, tapi dari itu kan kita bisa juga menggali dari kelebihannya tuh banyak sekali. Bahkan setiap kita mengakses Google Maps itu kan kita juga menggunakan radar ya. Nah, radar tersebut tuh berguna banget buat kita. Semisal, jangan disalahin Google Map ya kalau kita kesasar kemana, karena itu kan emang bener-bener fungsinya radar tuh kayak gitu. Dia tuh bisa mendeteksi jarak. Nah, jarak itu kita kayak contoh kecilnya tuh kita mengakses maps. Nah, maps tersebut kan dari radar tersebut, karena maksudnya kita mudah sekali kan mengaksesnya di HP. Nah, radar juga tuh bisa untuk navigasi, kayak kita penelitian nih di kapal, itu bisa banget karena kita bisa mendeteksi cuaca. Nanti misal, oh sekarang nanti kita akan berlayar ke sana, nanti cuacanya gimana sih? Nah, itu juga bisa sekali. Ya seperti itu radar, karena dia bentuknya gelombang ya, jadi kita tuh nggak bisa melihat dengan tampak mata. Jadi itu bisa diakses melalui kayak komputer atau aplikasi lainnya. Nah, itu teman-teman, dan sekilas atau informasi dari radar tuh apa sih. Mungkin kalian kalau kurang lebihnya nanti bisa lihat atau searching lagi di Google gitu, atau baca jurnal atau artikel tuh banyak banget yang membahas tentang radar. Oke, tadi kan penjelasan dari radar udah cukup sekian ya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah pengucapan gitu. Aku mohon maaf banget, karena kita juga sama-sama belajar ya kan. Oke, cukup sekian penjelasan saya dari apa sih radar tersebut. Mohon maaf ya jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time. Selamat menjalankan aktivitas kuliah lagi. Selamat menuju ke back to reality. Activity.